Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja meski keadaan ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Dimana kali ini, Sakahayang akan membahas film teranyar yang selalu kalian request tahun ini, berjudul They Will Kill You tahun 2026. Kenapa baru sekarang? Karena udah HD lah. Gak enak dong kalau bahas film masih burik. Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan sebuah tulisan yang berbunyi, ketika orang miskin memberi pada orang kaya, iblis pun tertawa. Dengan kata lain, pajak. Di saat itu pula, kakak beradik bernama Asia dan Maria terlihat luntang-lantung tak tentu arah setelah mereka kabur dari rumah akibat si ibu tewas di KDRT si ayah. Namun sebelum melanjutkan pelarian, Asia mengajak Maria ke Ojor Mart terlebih dulu untuk membeli beberapa perbekalan. Lantas sambil mencari makanan murah, Maria mengungkapkan ketakutannya pada si kakak. Terlebih jika mereka sampai tertangkap, si ayah pasti akan menghajar mereka bak maling cangcut. Tapi meskipun begitu, Asia berusaha meyakinkan adiknya ini jika pelarian mereka akan berjalan dengan lancar. Seketika mereka pun panik saat melihat kedatangan si ayah. Di tengah keadaan genting, Asia yang panik mengajak Maria untuk mengendap-endap kabur. Come on out. We're a family. Saat mereka terpojok, Asia pun terpaksa mengancam ayahnya menggunakan pistol, di mana ia tidak sudi lagi harus tinggal bersama si ayah yang merupakan seorang pembunuh dan pecandu selot. Di tengah situasi kalut, Asia pun terpaksa harus kabur meninggalkan adiknya saat melihat kedatangan polisi. Singkat cerita, 10 tahun kemudian, Asia yang kini diterima kerja sebagai pembantai terlihat kikiciprikan mendatangi sebuah apartemen mewah. Akan tetapi ia pun merasa ngeri saat melihat gambar iblis yang terukir di pintu apartemen. Hingga saat pemilik apartemen bernama Lily datang, Asia mengungkapkan jika dirinya merupakan calon pembantai baru yang sempat mengikuti wawancara kerja secara online. Mengetahui hal tersebut, Lily langsung mengajak Asia untuk masuk. Setibanya di lobi, Asia pun melongo saat melihat kecanggihan sistem keamanan di apartemen ini. Lantas sebelum mengantar Asia ke kamar, Lily langsung mengenalkan Asia pada kewes berambut jagung bernama Sharon, juga dua penghuni apartemen yang sedang nyantui di lobi. Lantas Asia pun heran ketika Sharon tiba-tiba memberikan blazer mahal, padahal mereka baru bertemu. Dirasa sudah cukup perkenalan, Lily mengajak Asia untuk menuju kamarnya. First floor is reserved for service staff. Sesaat kemudian, Lily menjelaskan jika lantai pertama di apartemen ini dijadikan mes untuk para pembantai. Tak cuma itu, Lily memberitahu jika malam ini mereka sedang menyiapkan pesta spesial untuk memberi penghargaan pada salah satu pembantai teladan. Sontak Lily pun kaget saat melihat suaminya keluar dari kamar yang akan Asia tempati. Namun Ray beralasan jika ia baru selesai memperbaiki toilet yang mampet. Around to frighten people. Dirasa kamar sudah layak ditempati, Lily meminta Asia untuk beristirahat sebelum besok mulai bekerja. Hingga setelah Lily pergi, Asia yang tidak ingin masuk angin bersiap untuk mandi. Namun saat Asia mandi, ia pun tak menyadari sebuah pesan peringatan di mana para penghuni apartemen akan menghabisi dirinya. Karena setelah selesai mandi, pesan tersebut malah keburu luntur.
Sesaat kemudian, seketika Asia panik saat mendengar suara aneh dari arah ventilasi. Goblok! Di tengah rasa kaget, Asia kembali mendengar suara aneh dari lorong kamar. Melihat sosok berkelebet misterius pergi, Asia yang takut hal buruk terjadi langsung mengganjal pintu untuk berjaga-jaga. Singkat waktu di pagi buta, sosok misterius mulai melancarkan aksinya dengan memasuki kamar Asia. Setelah berhasil masuk, sosok misterius bertopeng bagong ini malah menjilati kaki Asia yang rorombehen. Sesaat kemudian Asia pun terbangun setelah mencium bau jigong hangit yang menetes di wajahnya. Hingga di tengah pengecekan, tiba-tiba untung saja Asia masih sempat melawan dan hanya menghirup sedikit obat bius. Di tengah rasa puyeng, Asia pun menyadari jika sosok misterius ini tak hanya sendirian. Melihat Asia yang pingsan, Sharon meminta Kevin untuk membukakan pintu. There's a stain. Hingga saat Steve dan David datang, Sharon bergegas menyeret Asia. Tapi tiba-tiba edan sekali dengan teknik ngokop kabel, Asia berhasil membuat Sharon mental. Lantas ketika Asia ngumpet dalam lemari, Sharon yang muak meminta rekan-rekannya untuk menghajar Asia. Come out! Bob! Anjay! Dengan teknik golok si pitung, Asia berhasil menebas Kevin. Saat rekan-rekannya terbantai, Sharon langsung menggunakan senapan somplak yang tergeletak. Melihat skuad bagongnya rata, Bobby yang mules berusaha untuk kabur. Akan tetapi Asia tidak akan membiarkan si subur Bobby lolos begitu saja. Melihat kegegean Asia yang mirip MC Animax, Lily langsung menanyakan apa yang Asia inginkan. Lantas dengan teknik pengambilan gambar yang sinematik, Asia langsung menceritakan kisah hidupnya yang pahit. Di mana ketika itu Asia yang sempat kabur akhirnya harus tertangkap oleh tim kepolisian dan langsung dijebloskan ke dalam penjara. Hingga dengan kerasnya kehidupan di lapas, Asia pun berubah menjadi seorang petarung handal yang mampu mengalahkan semua gegedug lapas perempuan. Sampai pada suatu ketika, Asia yang ingin mengetahui nasib adiknya diberitahu oleh seorang pria bandar Bondon bernama Tucker. Sambil menunjukkan foto Maria, Tucker memberitahu jika saat ini Maria bekerja sebagai pembantai di apartemen elit Virgil. Namun menurut gosip yang tersebar di tukang sayur, apartemen tersebut ditempati oleh sekte penyembah iblis yang dipimpin oleh emak-emak bernama Lily. Dan kini, Asia menegaskan jika kedatangannya ke sini hanya untuk menyelamatkan adiknya yang bernama Maria.
Namun setelah mengetahui hal tersebut, Lily berkata jika upaya Asia akan sia-sia, terlebih seluruh penghuni di apartemen ini telah mendapatkan bab dari si iblis dan juga keabadian. My God, bagaikan menguasai ilmu rawa cubluk. Asia pun syok parah saat melihat regenerasi super yang dimiliki skuad Saron. Di tengah situasi gak expect banget, tiba-tiba Stop it! Just give up! setelah menonjok bocil sekte sesat sampai ke lenger, Asia berusaha melepas obeng yang membuatnya merasakan encok. Can't escape. Di tengah keadaan genting, Asia berusaha mencari jalan untuk kabur. Tanpa diduga jika seluruh kamar dan lantai di apartemen ini disambungkan dengan lorong rahasia. Dirasa ini kesempatan, Asia berusaha untuk kabur sambil memikirkan cara untuk menyelamatkan adiknya. Sesaat kemudian, Asia yang sedang mencari jalan merasa penasaran saat mendengar suara perbincangan di sebuah ruangan. What about her sister? Daitashi Gobloy, akibat terlalu kepo, Lily dan sektenya akhirnya menemukan Asia. Melihat tangan Asia yang tercucuk, Lily memintanya untuk menyerah. Akan tetapi, Asia tak mau untuk menyerah. Dan kini Saron bersama skuad bagongnya bergegas memburu Asia di lorong yang sempit dan membingungkan. Setelah melakukan akupuntur pada Saron, Asia langsung menyiapkan senapan somplak. Setelah membucatkan kepala Saron, Asia yang panik berusaha membersihkan diri. Tapi tiba-tiba untung saja Saron yang tak punya kepala tak bisa melihat keberadaannya. Hingga di tengah rasa lega, tiba-tiba Asia diamankan oleh Ray sebelum Kevin menemukan keberadaannya. Di tengah kebingungan, Asia pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Lantas Ray menceritakan jika apartemen ini sebenarnya merupakan kuil pemujaan iblis yang sudah berdiri sejak 100 tahun lalu, di mana para pengikut sekte selalu memberikan tumbal pada iblis untuk mendapatkan keabadian. Dan selama nama para pengikut sekte terdaftar di perjanjian iblis, mereka akan tetap abadi dan tidak bisa mati layaknya Deadpool. Namun di antara para korban yang dijadikan tumbal, sebagian di antara mereka direkrut untuk dijadikan pembokat di tempat ini. Di mana kali ini, Ray yang ingin bertobat memberitahu jika Asia harus menghancurkan kepala bagong yang si iblis jadikan sebagai wadah agar para anggota sekte kembali menjadi manusia biasa. Setelah menjelaskan hal tersebut, Ray yang berusaha membantu mengajak Asia pergi ke kamar tempat Maria dikurung. Namun tanpa mereka sadari, mata Saron masih menggeliat dan berusaha membuntuti mereka. Fire! Even if there's one piece in
Singkat waktu, mereka akhirnya sampai di kamar penyekapan Maria yang dipenuhi dengan peralatan gabrut hardcore. Di saat itu pula Asia pun semeringah saat melihat adiknya yang sudah dewasa baik-baik saja. Lantas Asia yang tidak ingin Maria menjadi tumbal langsung mengajak adiknya untuk kabur. Akan tetapi Maria yang muak terkena scam 19 juta lapangan pekerjaan langsung menolak ajakan kakaknya. Terlebih di sekte ini telah memberinya pekerjaan dan tempat tinggal yang layak. Lantas Maria langsung menceritakan pengalamannya pasca kejadian naas 10 tahun lalu, di mana setelah Asia ditahan tim kepolisian, Maria yang hidup sebatang kara setelah si ayah meninggoy mau tak mau harus bekerja sebagai TKW, di mana ia selalu mendapatkan perlakuan semena-mena. Parahnya lagi, dirinya selalu ditugaskan membersihkan yang meleset dari pamodolan. Hingga beberapa bulan lalu, Maria yang menemukan selebaran brosur lowongan memutuskan untuk melamar pekerjaan di apartemen ini. Namun di malam pertamanya tinggal di apartemen, Maria pun mendapat tawaran dari Lily untuk bergabung ke dalam sektenya. Dan kini, Maria yang merasa nyaman dengan pekerjaannya meminta Asia untuk pergi saja. Terlebih sejak insiden 10 tahun lalu, dirinya merasa kecewa pada Asia yang kabur meninggalkan dirinya. Go ahead and run. Try not to get caught this. Fuck you! Malas adu bacot, Asia pun menggaplok adiknya sampai ke lenger. Di tengah perasaan dongkol, ia pun menanyakan cara keluar dari tempat ini. Lantas Ray memberitahu jika satu-satunya jalan keluar dari tempat ini adalah melalui tangga darurat yang berada di rooftop. Terlebih seluruh kaca dan pintu di apartemen ini tidak bisa diterobos secara paksa. Floor, that's the last place you want with this shit. Menyadari Sharon menguping rencananya, Asia yang kesal langsung membejek mata Sharon yang telah memata-matainya. Sesaat kemudian, setelah berhasil menembak Davi dan Steve, mereka langsung ngabret kabur sambil membopong Maria. Saat Asia berhasil kabur, Kevin pun kesal pada pengkhianatan Ray. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa, terlebih Ray adalah suaminya Lily. Sementara di dapur, Asia yang menyadari seseorang datang bergegas untuk bersembunyi. Hingga sesaat kemudian, Bobby yang sampai di dapur langsung mencari keberadaan Asia. Bagaikan kayu bakar, untung saja Maria yang tidak tega berhasil menyelamatkan kakaknya. Sementara di sisi lain, Lily pun heran dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh suaminya ini. Lantas Ray berkata jika dirinya sudah muak dengan kegiatan sesektean ini. Karena meskipun dirinya abadi dan sudah berusia lebih dari 100 tahun, namun semua itu percuma karena ia tidak bisa menikmati dan menghargai kehidupan. Hingga di tengah perbincangan, Lily diberitahu jika Asia masih belum tertangkap. Sungguh gila, bisa kita lihat jika Sharon mulai menumbuhkan lagi kepalanya meski masih cebol seperti titit baru disunat. Sesaat kemudian, Lily memberikan perintah pada seluruh penghuni apartemen untuk melakukan perburuan pada Asia, di mana ia merasa muak karena seakan-akan Asia meremehkan kesolidan sekte Bagong. But feel free to make her suffer to our Lord. Kembali pada Asia, ia yang baru siuman diminta oleh Maria untuk segera pergi, sementara dirinya akan berusaha melakukan pengalihan. Namun baru beberapa saat Maria pergi, Asia pun panik saat mendengar teriakan adiknya. Setelah diserang kawanan ninja kelebet, Asia berniat membuat kampaknya menjadi on fire. Lantas dengan rambut nanasnya, ia pun bersiap melakukan solo versus squad.
Wanjay, dengan ultimate yang ia keluarkan, Asia berhasil meratakan skuad ini sendirian. Your sister! Look, this is my wife, Anne. I know you think we're terrible people. Dan betapa leganya Asia saat melihat Maria masih selamat. Di tengah suasana haru, ia pun berjanji jika dirinya tidak akan meninggalkan Maria. Hingga sesaat kemudian, Asia yang melihat anggota sekte kembali bangkit, bergegas mengajak Maria melanjutkan pelarian. We checked upstairs. All clear. Melihat skuadnya diayam-ayamin, Lily meminta mereka untuk kembali beraksi. Sementara itu, Asia dan Maria berusaha kabur melalui tangga lift. Namun di saat itu pula, mereka pun panik saat melihat Bobby kembali melakukan perburuan. Suwe sekali, ternyata Lily dan skuadnya sudah menunggu kedatangan Asia. Lantas Lily meminta Asia untuk menyerah, terlebih Maria telah menyerahkan jiwanya pada iblis junjungannya. Mendengar hal itu seketika membuat Asia kaget. Ternyata ketika itu Maria yang tak punya tujuan hidup berniat untuk menjadi bagian dari sekte Bagong keabadian. Namun dengan satu syarat, yaitu Maria harus menumbalkan seseorang. Akan tetapi Maria tidak menyangka jika yang datang untuk menjadi tumbal adalah kakaknya sendiri yang telah mengambil identitas si target demi untuk bisa masuk ke dalam apartemen ini. Setelah menceritakan semuanya, Lily langsung mengajak anggota sektenya menuju ruang penumbalan. Sesampainya di altar, Lily yang akan memulai ritual bergegas menciumkan darah Asia pada kepala iblis Bagong junjungannya. Hingga sesaat kemudian Asia pun syok parah saat melihat kemunculan si iblis. Saat ritual persembahan akan dimulai, si iblis Bagong yang mengetahui pengkhianatan Ray langsung menghapus nama Ray yang tertulis di kulit kepalanya hingga membuatnya menjadi manusia biasa. Lantas si iblis meminta Lily untuk menghabisi suaminya meskipun ragu. Namun Lily tidak bisa untuk membangkang perintah junjungannya. Di saat itu pula, Ray yang sudah muak hidup seperti ini terlihat pasrah saja. Setelah Lily menyelesaikan tugasnya, si iblis meminta Maria untuk menuntaskan perjanjiannya dengan menuliskan namanya di kepala Bagong. Lantas sebagai step terakhir, si iblis meminta Maria untuk menghabisi Asia. Akan tetapi, Maria yang memiliki sebuah rencana berniat melakukan sesuatu. Sontak Asia pun syok parah saat adiknya tiba-tiba melakukan diskon umur. Namun dalam sekaratnya, Maria meminta si kakak untuk bertarung karena kini Asia sudah abadi. Sungguh tanpa diduga, Maria nekat mengorbankan diri agar Asia yang GG bisa menghabisi iblis Bagong dan antek-anteknya. To make Asia immortal. Setelah menjadikan kulit Bagong sebagai isim jimat, Asia langsung beraksi apalagi kini dirinya sudah tidak bisa mati.
Setelah Asia berhasil meratakan anak buahnya, Lily yang terpojok langsung menawarkan diri untuk menjadi tubuh si Bagong. Bagaikan Inosuke the Meat Slayer, Asia pun syok parah saat Lily bergabung dengan si iblis. Setelah berhasil melumpuhkan Lily dan antek-anteknya, Asia langsung membakar kepala si Bagong untuk mengakhiri semua ini. Dan bersamaan dengan terbakarnya kepala si Bagong, keabadian yang dimiliki sekte sesat Lily pun langsung menghilang. I'm the shit. I deserve a man. Press me, man. Press me, man. Your highness, please. Asia, freeze! Akhirnya berkat kemampuannya yang GG, Asia berhasil menghabisi si iblis Bagong. Lantas sambil membopong jasad Maria, Asia meminta anggota sekte yang masih selamat untuk bertobat. Sesaat sebelum pergi, sambil memegangi potongan kulit Bagong bertuliskan nama Maria, Asia terlihat menunggu keajaiban yang terjadi pada adiknya. Jesus Christ! We're just fucking dead! I killed all those motherfuckers. Rupanya aksi timpa nama yang ia lakukan berhasil membangkitkan Maria dari kematian. Dan kini kulit Bagong ini seolah menjadi jimat untuk mendapatkan buff ekstrim. Di tengah kebahagiaan, Asia langsung meminta Tucker untuk segera pulang. Bagaimana? Film yang sangat dar-der-dor, bukan? Sudah tidak perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas. IMDb untuk film ini adalah 6,5. Mungkin sini saja review dan pembahasan film They Will Kill You 2026. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekah yang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.